Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Dita Oktar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal edisi Jumat 25 Juni 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang menjadikan Taman Merdeka Ketapang sebagai pusat kuliner dan ruang terbuka hijau. Sejumlah pedagang yang berjualan di sekitar taman meminta perhatian dari pemerintah terkait fasilitas dan sarana-prasarana agar menarik perhatian para pengunjung. Pemerintah Kabupaten Ketapang meresmikan kawasan Taman Merdeka menjadi pusat kuliner dan penyerahan program ruang terbuka hijau dari PLN Ketapang pada 18 Juni 2021 lalu. Berbagai jajanan dijual di sekitar taman dan para pedagang menjual berbagai jenis makanan. Para pedagang berharap dengan dijadikannya Taman Merdeka sebagai pusat kuliner, masyarakat Ketapang dapat antusias untuk berkunjung. Namun, mereka juga meminta perhatian dari pemerintah dan pihak terkait untuk membantu terkait fasilitas dan sarana prasarana agar menarik perhatian para pengunjung. Intinya respon masyarakat itu butuh sarana hiburan lah, terutama untuk keluarga atau yang pulang kerja setelah seharian bekerja lepas jenuh refreshing di sini. Terutama weekend juga cuaca bagus mendukung, ramai bagus juga. Iya. Untuk masyarakat sendiri ini Pak, kira-kira minatnya itu di jam-jam berapa sih Pak? Kalau minatnya itu menjelang sore lah, menjelang sore lepas maghrib. Untuk kendalanya Pak? Kendalanya sih hanya ya kayak contohnya malam ini kan gelap. Iya. Ya, maksudnya ada perhatian lah kalau memang itu menjadi sarana kedepannya tetap berjalan, menjadi tempat pilihan untuk keluarga. Paling tidak sarana utamanya itu ya penerangan inilah. Iya, penerangannya Pak ya, fasilitas penerangan. Pengunjung ini cukup antusias, mereka tuh selama ini dibukanya 5 hari ini, tapi kalau cuacanya hujan ya pengunjungnya berkurang, tapi kalau nggak hujan ramai. Dari pedagang sendiri Bu, ada kendala-kendala nggak yang dihadapi? Kendalanya sih insya Allah hari ini belum ada, cuma kalau cuaca hujan aja gitu. Tendanya terlalu kecil, mungkin untuk kedepannya agak diperbesar lah gitu. Jadi kalau hujan tuh tempias. Tendanya ya? Tendanya. Sebelumnya Ibu pernah berjualan atau baru pertama kali berjualan? Pernah, udah di Ketapang tahun 80 ke sini udah jualan. Jualannya gimana? Jualan jamu dulu. Jualan jamu gendong 20 tahun. Ke seberang sana. Berarti keliling? Ya, keliling. 20 tahun. Kan menetap. Sekarang menetap. Mahrum, selaku pengurus dan perwakilan pedagang kaki lima berharap Taman Merdeka dapat ramai pengunjung agar dapat membantu perekonomian para pedagang kaki lima. Alhamdulillah jika kondisi memungkinkan, tidak hujan, cuacanya bagus. Alhamdulillah cukup bisa dirasakan pengunjungnya cukup banyak. Iya. Untuk pedagang sendiri berapa jumlah di sini Pak? Sementara ini yang tercatat oleh kami, administrasi kami itu 23 tenda. Namun masih ada yang belum bisa hadir karena ada yang masih di Jawa sebagian. Ini yang sudah hadir 17. Ya. Untuk pedagang di sini pedagang baru berjualan atau memang pertama kali berjualan? Sebagian baru karena kemarin didata dari Ekbangsos, pendaftaran juga di Ekbangsos. Dari sana diberikan fasilitas-fasilitas seperti tenda, kemudian kemudahan dalam administrasi, ditunjang juga dari pihak PLN. PLN itu menunjang dari fasilitas-fasilitas taman, termasuklah penataan lampu, termasuklah CRS ini memberikan
bantuan pinjaman kompor listrik untuk pedagang gorengan. Untuk kendala-kendala pedagang di sini Pak, apa aja Pak? Sampai saat ini sudah 5 malam ini belum terasa ada kendala. Mudah-mudahan jangan ada kendalanya. Ya paling-paling kendala ini kalau hujan, kalau cuaca kurang bagus itu termasuk kendala. Ya. Harapan Bapak Pak ke depannya untuk para pedagang dan juga Taman Merdeka ini? Harapan saya untuk kedepannya termasuk untuk Taman Merdeka dengan hadirnya pedagang semakin ramai, semakin meriah, masyarakat semakin terbantu untuk mencari kuliner-kuliner yang disenangi oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga perekonomian Ketapang juga ikut terbantu. Paulina Piling, Dita Oktari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, vaksinasi gratis dilakukan di lapangan tenis indoor PLT Ketapang, Kalimantan Barat dengan menggunakan 2 jenis vaksin, yakni vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca yang berguna melindungi tubuh kita. Tertanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, vaksinasi gratis dilakukan di lapangan tenis indoor PLT Ketapang, Kalimantan Barat dengan menggunakan 2 jenis vaksin, yakni vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca yang berguna melindungi tubuh kita. Paling tidak setelah divaksin walaupun terkonfirmasi positif COVID-19, tetapi paling tidak gejala yang ditimbulkan lebih sedikit, lebih ringan, dan diminimalisir. Berikut penjelasan Tri Kurniasih selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang terkait vaksin massal. Kita untuk pelaksanaan vaksin massal ini kita ada menggunakan 2 jenis vaksin. Jadi vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Iya. Nah, dua-duanya berguna untuk melindungi tubuh kita. Jadi paling tidak setelah divaksin kita tidak akan, walaupun kita terkonfirmasi positif COVID, tetapi paling tidak gejala yang timbul itu lebih sedikit, lebih ringan dibanding kalau kita sama sekali tidak divaksin. Diminimalisir Ibu. Iya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita terkonfirmasi, mudah-mudahan tidak. Karena walaupun sudah divaksin, kita tetap harus menjaga prokes. Jadi itu yang kadang-kadang dilupakan oleh yang sudah divaksin. Jadi untuk umum itu memang diarahkan di lapangan tenis indoor ini. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin, kami persilakan datang di lapangan ini mulai besok. Karena hari ini masih diutamakan untuk keluarga TNI Polri ya. Dari Jadi, jam berapa sampai jam berapa Ibu? Jam 8 sampai jam 3 sore. Iya, cukup lama waktunya. Oh iya, lama banget. Dari mulai hari ini, mulai besok untuk yang umum, sampai tanggal 30. Kecuali hari Minggu ya, kita juga libur. Gitu. Cukup membawa KTP dan persyaratannya minimal usianya 18 tahun ke atas. Sampai semampunya ya. Jadi yang divaksin ini juga lansia juga diperkenankan, tetapi dengan syarat kondisi fisiknya fit pada saat akan divaksin. Walaupun sudah divaksin namun wajib memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Untuk mendaftar vaksin sangatlah mudah, hanya membawa kartu tanda penduduk dan usia minimal 18 tahun ke atas. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kapolres Kuburaya AKBP Yani Permana meninjau pelaksanaan vaksin massal di kantor Bupati Kuburaya. AKBP Yani Permana mengajak warga Kuburaya mau menjalani vaksin dan ikut mensukseskan program vaksin massal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kapolres Kuburaya AKBP Yani Permana meninjau vaksin massal COVID-19 di kantor Bupati Kuburaya. AKBP Yani Permana melihat jika antusias warga mengikuti vaksin massal COVID-19 di Kuburaya sangat antusias. Ia mengajak warga Kuburaya mau menjalani vaksin dan ikut mendorong program vaksin massal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, untuk sementara kita hari ini ada di kantor Bupati Kuburaya. Kita akan melaksanakan vaksin ini selama 7 hari. Dan kita tahu antusias masyarakat luar biasa karena mereka sadar bahwasanya dengan adanya vaksinasi mereka akan sehat dan menyehatkan orang lain juga. Hari ini kita targetkan 1000 untuk yang dilakukan vaksin
seperti hari sebelumnya, kemarin kita 890 dan ini akan berlangsung selama 7 hari. Silakan kepada masyarakat Kabupaten Kuburaya atau Kalimantan Barat yang belum vaksin, ayo sama-sama kita sukseskan vaksinasi massal ini sehingga herd immunity terbentuk di wilayah Kalimantan Barat dan khususnya Kabupaten Kuburaya. Program vaksin massal COVID-19 ini merupakan salah satu program vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama TNI Polri. Vaksin massal ini rencananya akan dilaksanakan hingga tanggal 30 Juni 2021 mendatang. Dari Kota Pontianak, Dita Oktari Mauludea, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.